Orang Israel 40 tahun berputar-putar di padang pasir. 40 tahun berputar-putar di tengah perbedaan waktu. Malam itu dingin, siang itu panas. Walaupun Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Tapi di sini bisa melihat 40 tahun dia melihat dari jauh tanah perjanjian Tuhan. Dan tibalah, at last, akhirnya Tuhan izinkan mereka menyeberang sungai Yordan dan tiba di tanah perjanjian. Ada sukacita karena mereka akan menikmati yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Mereka menikmati madu, mereka menikmati susu, daerah yang melimpah. Dan dia sukacita. Dan bangsa Israel mengalami sukacita. Sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, kita akan melihat bagaimana narasi seorang leader bernama Yosua yang membawa masuk bangsa Israel yang berputar-putar 40 tahun karena kesalahan mereka. Karena generasi pertama tidak taat, maka generasi kedua itu yang hanya diizinkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan Yosua termasuk generasi pertama yang setia, sehingga Tuhan memberikan penyertaan. Tuhan pimpin dia untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, melewati yang namanya suatu rintangan di dalam sungai Yordan ini. Pasal ketiga memberikan suatu penyertaan. Bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menyertai Yosua. Kalau ada satu kata kunci ya. Sama seperti Musa disertai, maka Yosua pun disertai. Satu kata kunci yang penting sekali. Pasal pertama, Tuhan. Dalam kitab Yosua, Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu. Teguhkan, kuatkanlah dirimu. Berkali-kali Tuhan berkata, sebanyak 3 kali kuatkan dan teguhkan. Pasal yang kedua, kita sudah baca di dalam bulan lalu. Bagaimana ada seorang Rahab, perempuan sundal yang tidak terpandang pada zaman itu, perempuan yang kasta rendah, perempuan sundal. Tapi dia datang ketika bertemu dengan pengintai, dia berkhotbah memberikan iman bahwa Tuhan akan menyerahkan tanah perjanjian. Dan pasal ketiga Tuhan buktikan dengan apa? Tuhan menghancurkan, seolah menghancurkan sumber kehidupan dari sungai Yordan, sumber kehidupan, air, itu pusat peradaban. Banyak sekali peradaban-peradaban muncul di air, karena itu dekat dengan sumber kehidupan, sumber namanya air, suatu hal yang vital. Tapi di situ Tuhan membelah, seorang ratu sungai Yordan itu terbelah 2, sehingga mereka lewat di tengah-tengah tanah yang kering itu. Menyatakan Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan membesarkan nama Yosua. Sama seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga menyertai Yosua. Ini menjadi pembelajaran kepada kita. Ada prinsip teologis yang kita bisa pelajari, bahwa Allah itu setia, Allah itu kekal, Allah yang kekal, Allah yang setia ini terus menyertai umatnya. Musa boleh meninggal, Yosua boleh meninggal. Tapi Tuhan terus bangkitkan para pemimpin-pemimpin. Sampai pada hari ini Tuhan terus setia. Ribuan tahun yang lalu, Tuhan masih setia menyertai kita. Terus bersekutu bersama-sama dengan dia, melewati yang namanya padang gurun dunia, masuk ke dalam tempat perjanjian Allah. Allah kita adalah yang kekal, Allah yang setia, Allah yang dikenal dengan Allah perjanjian. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka kita punya namanya perjanjian lama, perjanjian baru. Ini bukan perjanjian lama itu perjanjian yang pertama atau perjanjian kedua. Bukan, ini ada satu perjanjian di mana tengah-tengahnya itu pembedanya adalah Kristus. Perjanjian lama adalah menantikan Yesus Kristus, menantikan Mesias. Tuhan menjanjikan Mesias. Perjanjian baru. Kenapa dituliskan perjanjian baru? Bukan mengabrogasi perjanjian lama. Tidak, tetapi itu menggenapi perjanjian lama. Kenapa? Karena Kristus sudah datang dan kita menantikan perjanjian berikutnya apa? Kristus datang kembali kedua kalinya. Dan kita mengalami persekutuan di dalam langit dan bumi yang baru. Allah yang setia, yang berjanji dan terus menepati janji-janjinya. Allah yang tidak pernah lupa, yang tidak pernah lupa dan tidak melupakan umatnya. Dia adalah yang setia.